Oke. Kita akan membahas mengenai Sistem Statistik Nasional, atau biasa disingkat dengan SSN. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini, kita membagi di 4 bagian. Yang pertama itu di pendahuluan, kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan dasar hukum. Lalu di sistem statistik nasionalnya mengenai pengertian, aspek dalam SSN, peran dan fungsi dalam SSN. Di bagian ketiga, penyelenggaraan statistiknya, terdiri dari jenis statistik, kegiatan statistik, dan rekomendasi statistik. Lalu penguatan sistem statistik nasional, pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, penguatan SSN berkelanjutan, dan penguatan SDM. Nah, sebagai yang teman-teman tahu nih, ada berbagai dasar hukum dalam sistem statistik nasional yang menyebutkan sistem statistik nasional. Di antara yang paling utama adalah di yang pertama ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Lalu ada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Jadi ini dasar hukum dari Sistem Statistik Nasional. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, itu disebutkan bahwa data sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Lalu BPS juga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. Lalu ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi. KIS. Seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik dalam mewujudkan sistem statistik nasional. Jadi tujuannya agar penyelenggaraan kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien. Jadi ini tujuan dari sistem statistik nasional. Lalu sebenarnya apa sih sistem statistik nasional itu sendiri? Nah, SSN ini kompleks ya, Bapak Ibu. SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari forum masyarakat statistik yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Lalu penyelenggaraan statistik yang dalam koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan standarisasi, di mana ada jenis statistik yang seperti kita ketahui menghasilkan statistik sektoral, statistik dasar, statistik khusus, di mana penyelenggaraannya masing-masing. Kalau sektoral itu KLID, statistik dasar BPS, dan khusus itu masyarakat. Lalu caranya itu melalui survei, kompromi, dan lainnya. Kalau di KLID, lalu ada sensus, survei, kompromi, dan lainnya di BPS. Untuk yang statistik khusus, caranya ada survei, kompromi, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu kita lihat sensus itu hanya untuk BPS ya. Kata-kata sensus itu punyanya BPS. Kalau yang lain bagaimana? Itu biasanya namanya pendataan, pencacahan lengkap, pendataan lengkap. Jadi statistik sektoral itu tidak boleh menyebutkan kata sensus dalam kegiatan mereka. Sensus ini hanya khusus untuk BPS. Lalu semuanya itu menghasilkan data. Data itu harusnya dilaporkan ke BPS sehingga tersedia informasi statistik. Dan informasi statistik nanti mungkin balik lagi menjadi umpan balik dan pemantapan sistem. Ini
alur bagan SSN. Jadi SSN ini kompleks ya, untuk yang mengatur perstatistikan. Adapun aspek-aspek yang ada ini saling terkait dalam tatanan SSN tadi. Yang bagian pertama tadi ada aspek kebutuhan statistik. Nah, kebutuhannya apa? Nah, dari situ lalu ada saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik. Nah, ada saran untuk membangunnya. Lalu ada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan iptek, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum. Ini sumber dayanya. Lalu yang keempat ada aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi, atau disingkat KIS, yang dilakukan BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, baik instansi pemerintah maupun unsur masyarakat dalam mengatur dan menerapkan seperti pembidangan jenis statistik tadi, yang dibagi jadi 3 jenis, itu statistik dasar, sektoral, dan khusus. Lalu juga menetapkan penyelenggara kegiatan statistiknya. Nah, yang dasar tadi BPS, kalau sektoral itu KLDI, yang khusus itu masyarakat. Lalu cara pengumpulan data yang dilakukan, survei, sensus, dan lainnya. Lalu juga menetapkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik serta pengelolaan rujukan statistik. Itu di aspek yang KIS. Lalu selanjutnya ada aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat memberikan masukan atau umpan balik output kegiatan statistik yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya, serta untuk semakin memantapkan SSN. Nah, seperti yang kita lihat tadi, pihak yang terlibat dalam SSN itu ada 3. Yang pertama, BPS merupakan penyelenggara kegiatan statistik dasar, sekaligus inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi. Oke, kita sebagai penyelenggara statistik dasar dan inisiator KIS. Lalu kalau kementerian lembaga itu sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Lalu mereka memberitahukan rancangan kegiatan statistik kepada BPS dan mengikuti rekomendasi dari BPS. Lalu yang ketiga ada masyarakat, itu menyelenggarakan kegiatan statistik khusus. Nah, mereka juga berkewajiban untuk menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah dipublikasikan kepada BPS. Walaupun jarang ya kayaknya ya yang masyarakat ini memberikan sinopsis ya. Kalau di kabupaten kota kayaknya saya sih belum pernah ya menerima ini sinopsis. Nah, ketiganya ini harus berkomunikasi timbal balik antar penyelenggara kegiatan statistik, mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Nah, ini penyelenggaraan statistik tadi. Jadi ada 3 jenis ya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi dasar, sektoral, dan khusus. Ini kita ulang-ulang lagi. Statistik dasar adalah statistik yang tujuan pemanfaatan untuk keperluan bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan makro. Lalu kalau untuk statistik sektoral, itu statistik yang tujuan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Lalu ada statistik khusus, statistik yang tujuan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial, budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi mungkin statistik dasar ya yang data-data yang kita hasilkan ya kayak pertumbuhan ekonomi, IHK, pengangguran, nah itu statistik dasar, statistik sektoral yang di oleh ini ya oleh Kementerian Dinas.
Contohnya jumlah sekolah, jumlah kendaraan, itu statistik sektoral. Lalu statistik khusus ini mungkin contohnya jumlah mahasiswa di universitas tertentu berapa. Nah, itu masuk ke statistik khusus. Nah, penyelenggaraan kegiatan statistik. Konsep kegiatan statistik. Kegiatan statistik menurut Undang-Undang tadi nomor 16 tahun 97 itu adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Nah, jadi karakteristiknya itu yang pertama, kegiatan statistik itu harus menghasilkan suatu statistik, di mana mencakup seluruh tahapan proses bisnis statistik. Yang seperti dijelaskan di materi bisnis statistik, itu ada perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, lalu menurut GSBPM itu ada identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Ini berdasarkan SDI yang perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan. Jadi intinya itu adalah kegiatan statistik adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan data statistik. Jadi menghasilkan data statistik ya, yang berupa jumlah, atau rata-rata atau rasio statistik. Nah, lalu penyelenggaraan pengumpulan data dalam kegiatan statistik itu ada berbagai macam ya, ada sensus. Nah, itu sensus itu adalah penjajahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Contohnya, sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi. Survei, pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Contohnya Susenas, Sakernas, Supas. Lalu ada kompromin, kompilasi produk administrasi. Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Contohnya kompilasi data statistik perhubungan, kompilasi data kesehatan. Lalu cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya pemanfaatan big data. Sini ini sudah dijelaskan berkali-kali pada materi sebelumnya juga ya mengenai sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya. Nah, lalu lebih kompleksnya lagi di kompilasi produk administrasi atau kompromin. Nah, itu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Biasanya cara pengumpulan data ini yang paling banyak yang dilakukan oleh Pemda. Ini adalah kompilasi produk administrasi, di mana ruang lingkupnya ini sumber datanya itu berupa data sekunder seperti catatan administrasi, baik manual maupun elektronik, termasuk hasil kegiatan statistik lainnya. Lalu ada tahapannya mencakup proses bisnis statistik, mulai dari persiapan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga diseminasi hasil. Ini tahapannya dalam kompromin. Itu juga termasuk dalam perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis. Sama ya. Lalu hasilnya menghasilkan data indikator statistik baru. Nih, yaitu hasil perhitungan atau tabulasi dari dataset berupa jumlah, rata-rata, persentase, rasio, proporsi, dan lain-lain. Jadi misalnya data produk kompilasinya hanya satu set data, tidak ada jumlahnya,
tidak ada rata-ratanya itu berarti bukan kegiatan statistik ya, karena kegiatan statistik harus menghasilkan data atau indikator statistik baru. Selanjutnya, di penyelenggaraan statistik itu ada namanya rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 di tahun 1997 Nomor 17 itu mengatur tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral antara BPS dengan instansi pemerintah. Di PP Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik itu juga di pasal 26 mengatur kewajiban penyelenggaraan survei sektoral untuk mengikuti rekomendasi kegiatan statistik. Di sini jelas ya, terutama mengikuti rekomendasi kegiatan statistik. Di Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di pasal 13 juga mengatur salah satu tugas pembina data yaitu memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang NSPK penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemda pasal 8 juga mengatur tentang penyampaian rancangan penyelenggaraan survei dari Pemda ke BPS serta pemberian rekomendasi survei dari BPS. Lalu KPK BPS nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional lampiran poin 46 mengatur kewajiban instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan untuk memberitahukan kepada BPS dan mengikuti rekomendasi BPS. Lalu di KPK BPS nomor 7 tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral. Pasal 2 mengatur kewajiban penyelenggaraan survei sektoral untuk mengikuti rekomendasi kegiatan statistik. Jadi rekomendasi kegiatan statistik itu adalah saran dan masukan yang diberikan BPS kepada instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Ya, rekomendasi berarti saran dan masukan dari BPS kepada penyelenggaraan pada kegiatan statistik yang akan diselenggarakan. Nah, tujuan dan peran rekomendasi kegiatan statistik ini, tujuannya itu yang pertama untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia. Nah, dalam Sistem Statistik Nasional atau SSN, pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik itu tadi sebagai upaya menghindari duplikasi kegiatan statistik. Ya, menghindari duplikasi, jadi tidak ada yang double. Lalu, upaya mendorong diperolehnya hasil secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik antar BPS dengan instansi pemerintah penyelenggaraan statistik. Di dalam Satu Data Indonesia atau SDI, pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik merupakan bentuk pembinaan statistik BPS kepada instansi pemerintah. Bentuk binaan berupa rekomendasi kegiatan statistik, lalu upaya pengawalan kesesuaian data dengan standar data, serta kelengkapan metadata. Lalu di proses bisnis statistik, pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik merupakan bagian dari tahap perancangan desain dalam proses bisnis statistik. Pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik menjadi bagian dari upaya menghasilkan official statistik yang berkualitas dan terpercaya ya, official statistik, statistik resmi yang terpercaya. Lalu rekomendasi kegiatan statistik merupakan salah satu jenis pelayanan data dan informasi statistik pada pelayanan statistik terpadu, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Jadi kita di sini berhak memberikan rekomendasi kegiatan statistik pada OPD yang akan menyelenggarakan kegiatan statistiknya. Nah, ini proses bisnis yang GSBPM ya, dari
penentuan kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Yang dibahas tadi pagi di proses bisnis. Nah, posisinya rekomendasi kegiatan statistik itu di mana? Rekomendasi itu di perancangan. Di perancangan. Jadi rekomendasi ini merancang kegiatan statistik yang akan dilakukan, merancang outputnya, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, rangka sampelnya, dan lainnya. Itu di rekomendasi kegiatan statistik. Nah, kalau metadata itu finalnya. Jadi metadata itu istilahnya melaporkan kegiatan statistik yang telah selesai dilaksanakan. Itu metadata itu posisinya ada di diseminasi sini. Jadi perbedaannya rekomendasi itu sebelum kegiatan statistik berlangsung, tahap perencanaannya, kalau metadata ini finalnya. Cakupan dan skema dari rekomendasi kegiatan statistik, cakupannya yang pertama adalah jenis kegiatan statistik, yaitu kegiatan statistik sektoral yang direkomendasi kegiatan statistik. Ini kegiatan statistik sektoral. Lalu cara pengumpulan datanya, yaitu udah pendataan lengkap, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya sesuai perkembangan TI. Lalu aksesibilitasnya, datanya itu dipublikasikan untuk umum. Nah, itu yang menjadi cakupan dalam kegiatan rekomendasi statistik. Rekomendasi kegiatan statistik. Nah, skemanya bagaimana? Pengajuannya, kalau instansi pusat itu perancangan persetujuannya semuanya sebenarnya harus sama-sama lewat wali data. Kalau instansi pusat melewati wali data pusat, baru diperiksa oleh PST BPS pusat. Kalau instansi provinsi, itu perancangan persetujuannya dari wali data provinsi dan pemeriksaannya di PST BPS provinsi. Lalu instansi kabupaten kota, atau kita OPD, nah itu persetujuan rancangannya itu ke wali data dulu. Wali data kabupaten kota, lalu baru pemeriksaannya ke PST BPS kabupaten kota. Lalu untuk instansi vertikal, nah, instansi vertikal yang membawahi provinsi, kabupaten, atau kota, itu persetujuan perancangannya tetap ke wali data pusat, tapi pemeriksaannya ke ini ya, ke masing-masing, entah provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, ini mengenai cakupan dan skema dari rekomendasi kegiatan statistik. Ini dia alur rekomendasi kegiatan statistik. Nah, itu ada dua ya, KLDI dan BPS. Nah, KLDI ini perannya apa? Perannya itu adalah sebagai produsen data dan wali data. Sedangkan BPS perannya sebagai pembina data statistik. Tahap yang pertama, produsen data memberitahukan rancangan kegiatan melalui romantik. Lalu melaporkan kepada wali data melakukan pemeriksaan. Nah, wali data ini melakukan pemeriksaan minimal melihat ini ada duplikasi nggak kegiatan statistiknya. Misalnya wali data ngecek kayak ini, ada duplikat di internal mereka sendiri atau di itu ya di Indah itu melihat duplikasinya. Bila memang tidak ada duplikat, itu bisa dilanjutkan untuk ke BPS, dilakukan pemeriksaan. Nah, tapi kalau ada perbaikan atau ada yang keliru, misalnya, itu bisa melakukan perbaikan. Lalu memperbaiki rancangan kegiatan statistiknya. Nah, itu perlu perbaikan. Perbaikan juga BPS bisa juga dari BPS setelah melakukan pemeriksaan apakah perlu perbaikan. Bila iya, maka produsen data memperbaiki rancangan kegiatan statistiknya. Kalau memang sudah pas, setelah diperbaiki sudah pas, balik lagi ke wali data memeriksa, lalu ke BPS lagi. Bila sudah dianggap layak, maka menyusun rekomendasi dan menerbitkan surat rekomendasi. Setelah surat rekomendasi terbit, maka produsen data terlebih dahulu memberikan rating layanan, baru dapat menerima surat rekomendasi.
lalu mengupload surat rekomendasi, lalu melaksanakan kegiatan statistik tersebut. Lalu di tahun ini juga dikonfirmasi kembali, mengirim konfirmasi. BPS mengirim notifikasi konfirmasi. Apakah kegiatan berulang? Nah, kalau tidak, udah berarti selesai. Kalau iya, berarti alurnya ini ya, sama. Masuk aku kalah ya. Lalu ada mekanisme surat komitmen. Ini tadi ya, kalau yang dia surat komitmen. Surat komitmen merupakan surat yang dikeluarkan oleh KLDI yang mendapatkan surat rekomendasi sebagai bentuk komitmen kesungguhan dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan BPS. Jadi bukan hanya mendapat surat rekomendasi, tapi mereka juga harus membuat surat komitmen. Manfaat bagi BPS-nya itu apa? Yaitu legalisasi komitmen KLDI dalam melaksanakan kegiatan statistik sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPS dan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Ketentuan surat rekomendasi itu untuk pengajuan selesai dan status layak. Untuk pengajuan rancangan rekomendasi kegiatan statistik pada Romantik 2.0. Jadi kalau yang sebelumnya masih tidak ada surat komitmennya. Nah, ini bentuk surat komitmen dari OPD ya, kalau kita ya, dinas ya. Jadi ini surat dinasnya yang terhormat berarti ditujukan untuk kepala BPS, provinsi atau kabupaten kota. Nah, sehubungan dengan surat statistik itu perihal rekomendasi kegiatan statistik, maka OPD berkomitmen melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPS. Lalu ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atau kadisnya. Ini sebagai pegangan kita bahwa kegiatan statistik tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari BPS. Mekanisme surat komitmen dalam aplikasi rekomendasi kegiatan statistik ini bisa diunggah ya di Romantik. Menu untuk unggah surat komitmen muncul untuk pengajuan yang sudah selesai dengan status layak. Contoh surat komitmen dapat diunduh dalam menu daftar pengajuan atau menu daftar surat. Lalu unggah surat komitmen dalam format PDF. Nah, ini surat komitmennya bisa langsung diunggah oleh OPD yang mengajukan rekomendasi ya. Lalu dalam rekomendasi itu kita memakai Romantik ya. Romantik. Aplikasi rekomendasi kegiatan statistik kita memakai Romantik. Di mana di dalam Romantik ini kan sebenarnya usernya individu ya. Nah, untuk mengarah ke OPD-nya itu bisa dilihat di profilnya, lalu pilih tingkat instansinya, lalu pilih instansi, pilih eselon 1, lalu pilih eselon 2. Ini untuk memilih identitas kita ya, memilih kitanya. Lalu ada sebagai produsen data atau wali data, pilih perannya. Di sini jangan sampai ketukar ya, benar-benar diperhatikan dalam pengisian profil ini ya. Ini untuk instansi vertikal. Tingkat instansinya ada pusat, provinsi, kabupaten, kota. Lalu dipilih. Nah, produsen data dari instansi vertikal akan menunggu persetujuan dari wali data instansi pusat yang dipilihnya. Ini seperti tadi yang saya bilang, kalau instansi vertikal ini, kalau di provinsi, kabupaten, kota itu tetap ke BPS provinsi atau kabupaten kota, tapi dengan persetujuan wali data instansi pusatnya. Pemeriksaan rancangan kegiatan statistik. KLDI memberitahukan rancangan kegiatan statistik kepada BPS. BPS meneliti dan memeriksa rancangan kegiatan statistik. Nah, pemeriksa sebaiknya dilakukan bersama tim. Nah, di sini
disarankan bersama tim, jadi tidak memeriksa sendiri. Nah, poin utama yang dalam diperiksa yang pertama adalah identifikasi kegiatan statistik sektoralnya, judul kegiatannya, cakupan kegiatan, cara pengumpulan data, jadwal pengumpulan data, dan berkas pendukung. Jadi ini outline yang harus diperiksa dalam tim untuk memeriksa rancangan kegiatan statistik. Nah, setelah semuanya dirasa tepat dan benar, maka dilanjutkan BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik. Lalu KLDI melaksanakan kegiatan statistik berdasarkan rekomendasi BPS, serta mengupload surat komitmen itu ya. Nah, satu-satu dibahas di sini ngecek untuk identitas kegiatan. Judul kegiatan statistik. Ini judulnya itu formatnya mutlak gini ya Bapak Ibu, ada cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah atau ruang lingkup, dan komponen tambahan. Jadi format ini sudah saklek ya, harus begini. Nah, sedangkan yang ngisi romantik ini kan para OPD-nya sendiri nih. Jadi benar-benar kita periksa untuk judul kegiatannya. Jadi waktu pembinaan Bapak Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menulis judul kegiatan statistik yang benar. Jadi sehingga waktu mereka ngajukan di romantik itu judulnya sudah tepat. Kalaupun di romantiknya belum tepat bisa diulang aja, diajukan ulang. Lalu contohnya nih, contoh judulnya kompilasi data. Ini kompilasi itu cara pengumpulan datanya. Komponen utamanya apa? Yaitu data alumni, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Cakupannya nasional. Jadi diawali dengan cara pengumpulan data. Survei kebutuhan data. Nanti survei ini cara pengumpulan datanya, kebutuhan data ini komponen utamanya, cakupannya di Badan Pusat Statistik. Seperti selanjutnya juga kompilasi data pendidikan di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok ini ada cakupan wilayahnya. Nah, dimaksud komponen tambahannya apa nih? Seperti yang di bawah ini ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret KOR. Ini kan komponen tambahannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul kegiatan statistik. Yang pertama, konsistensi antara judul dengan cara pengumpulan data. Yang dibilang tadi, judul itu di depannya harus diawali dengan cara pengumpulan datanya. Judul kegiatan harus dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara umum. Lalu dalam pengumpulan data dengan cara pencacahan lengkap, pemakaian judul kegiatan dapat menggunakan istilah pendataan maupun pencacahan. Jadi diperbolehkan istilah pendataan maupun pencacahan. Penamaan kegiatan sensus hanya dilakukan di BPS pusat. Jadi OPD tidak boleh menyebutkan kegiatan sensus ya, karena kegiatan sensus itu khusus di BPS. Kegiatan lain dapat menggunakan pencacahan atau pendataan. Bahasanya bisa pencacahan atau pendataan. Hal ini karena masih ditemukan kegiatan yang sudah approve namun penamaan masih kurang tepat. Hindari penulisan judul berupa penghitungan, analisis, agregasi, atau updating, karena bukan merupakan cara pengumpulan data. Ya, cara pengumpulan data tadi ada survei, gitu ya, kompromin, bukan penghitungan, analisis, agregasi, ini bukan cara pengumpulan data. Maka tidak boleh di dalam judul ada kata-kata ini. Penulisan judul kegiatan tidak mencakup tahun kegiatan. Nah, jadi tahun kegiatan itu ditulis pada kotak terpisah. Jadi tidak masuk ke dalam judul kegiatannya.
Jika nama kegiatan lanjutan atau kegiatan persiapan, maka penulisan tahun kegiatan dilekatkan pada nama kegiatan. Ini kecuali jika kegiatannya lanjutan atau kegiatan persiapan. Jika nama kegiatan statistik tidak sesuai format karena disesuaikan dengan nama kegiatan di anggaran, maka nama kegiatan di anggaran dapat dijelaskan di latar belakang. Jadi tetap yang kita tulis itu adalah sesuai kaidah kita. Tapi misalnya OPD tersebut namanya beda, nah itu dijelaskan di latar belakangnya. Jadi tetap di judul kita tetap menggunakan kaidah. Lalu ada pemeriksaan untuk cakupan kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cakupan kegiatan statistik. Pertama, ada batasan wilayah terkecil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, baik rekomendasi kegiatan statistik maupun metadata adalah dinas. Nah, batasan wilayah terkecil penyelenggaranya adalah dinas. Jika terdapat satu saja kabupaten kota di Indonesia yang tidak tercakup dalam kegiatan atau tidak mendapatkan alokasi sampel, maka dapat diartikan bahwa cakupan wilayah survei adalah sebagian kabupaten atau kota. Cakupan wilayah pengumpulan data seluruh wilayah Indonesia mencakup kegiatan dengan skala nasional. Kegiatan yang melakukan pendataan pada unit-unit tersebar di seluruh wilayah Indonesia, walaupun tidak setiap kabupaten kota termasuk dalam seluruh wilayah Indonesia. Misalnya pelabuhan, hutan, perusahaan, kilang minyak, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya sih kita masih skala yang kabupaten kota. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya menanyakan bagaimana pendefinisian kegiatan statistik pada pencatatan registrasi pendaftaran. Nah, seperti yang kita ketahui, dinas itu kebanyakan tuh caranya itu adalah dari pencatatan registrasi dan pendaftaran. Nah, aktivitas pencatatan registrasi pendaftaran yang dikategorikan sebagai kegiatan statistik jika hasil registrasi dimanfaatkan sebagai sumber data untuk kegiatan kompromin, sehingga menghasilkan statistik atau indikator baru. Jadi kuncinya menghasilkan statistik atau indikator baru. Aktivitas pencatatan atau registrasi atau pendaftaran tidak dikategorikan sebagai kegiatan statistik jika hanya berupa dataset dan tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, jadi kalau hanya berupa raw data, kompilasi data gitu, misalnya data apa ya? Oh, data anggota DPR nih, anggota DPR. Mereka akan mencatat nih dari yang ada biodatanya. Kalau cuma terdiri dari tabel nama, jenis kelamin, pendidikan, udah langsung garis besar itu termasuk bukan kegiatan statistik. Tapi misalnya ada pembahasan lagi di dalamnya proporsi perempuan dan laki-laki, jumlah sekian. Nah, itu masuk ke ini ya, masuk kegiatan kompromin karena menghasilkan statistik atau indikator baru. Lalu, bagaimana batasan kegiatan kompromin dengan sumber data berupa sistem atau aplikasi? Sumber data berupa sistem aplikasi. Kegiatan merupakan serangkaian tahapan proses bisnis statistik mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan menghasilkan indikator baru. Jika kompromin dengan menggunakan sistem atau aplikasi dan pada sistem aplikasi tersebut digunakan sebagai sumber data, maka tahap pengumpulan data dimulai dari proses penarikan data dari sistem atau dari sistem aplikasi. Jadi pengumpulan datanya dimulai dari proses penarikan. Ini ya, dari sistem aplikasi ini contohnya mungkin di Disdik ya, di Disdik itu ada Dapodik ya, data Dapodik. Nah, itu biasanya mereka ngambil data, tinggal tarik kan ya, tinggal tarik data. Nah, waktu menarik data itu termasuk tahapan pengumpulan datanya. Proses penarikan data ini adalah tahapan pengumpulan datanya. Jika penghimpunan menggunakan sistem yang secara real time menyajikan hasil pengolahan data,
maka batasan frekuensi penyelenggaraan kegiatan dapat didekati dengan waktu pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan atau pemenuhan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kegiatan statistik. Jadi kalau dalam sistem itu biasanya kan selalu update tuh tiap jam itu di bisa ada hasilnya. Nah, jadi waktunya itu bukan setiap saat ya, tapi dilihat dari perumusan kebijakannya, biasanya setiap semesteran atau tahunan. Walaupun data yang dihasilkan itu setiap saat secara real time. Lalu yang kita cek juga adalah jadwal kegiatannya. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik harus dilakukan saat perencanaan kegiatan dan sebelum pelaksanaan lapangan. Jadi ini diminta untuk OPD mengajukan romantik ini ya sebelum jalan ya, sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Jadi ini biasanya mumpung di awal tahun, ini bisa nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa menagih nih untuk memasukkan romantik untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Pastikan bahwa surat rekomendasi diterbitkan sebelum pelaksanaan lapangan atau pengumpulan data. Jika pelaksanaan lapangan telah berjalan, maka pengajuan rekomendasi kegiatan statistik tidak dapat dilanjutkan, jadi ditolak atau dibatalkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengejar nih, mumpung masih awal tahun. Lalu pelatihan petugas termasuk dalam tahapan pelaksanaan lapangan. Ya, pelatihan petugas bukan di perencanaan ya, tapi udah pelaksanaan lapangan. Jadi romantik ini harus diajukan sebelum pelatihan petugas. Kalau sudah pelatihan petugas, baru diajukan, masa harus ditolak atau dibatalkan karena sudah masuk ke tahap pelaksanaan. Lalu penentuan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan statistik berdasarkan periode diseminasi datanya. Jadwal kegiatan dapat digunakan untuk penentuan batasan kegiatan statistik dengan memperhatikan konsistensi dengan frekuensi penyelenggaraan kegiatan. Ya, penyelenggaraan kegiatannya itu banyak ya pilihannya, ada harian, mingguan, bulanan, tribulanan, dan lainnya. Jadi perencanaan sampai penyajiannya, misalnya itu semesteran. Berarti satu semester penyajiannya ini sampai di satu semester, sampai di, anggaplah di Juni. Lalu sininya berulang. Kalau bulanan juga sama tuh, yang diisi berarti bulan tersebut. Misalnya kegiatannya dilaksanakan bulan Februari dan selesainya juga bulan Maret awal. Maka perencanaannya bisa diisi perencanaan bisa diisi dari bulan Januari ya. Misal kalau dilaksanakan dari Januari, pelaksanaan Februari, pengolahan Februari, analisis Februari, penyajiannya Maret. Walaupun kegiatan tersebut setiap tahun, tapi yang ditulis di perencanaan tergantung dengan frekuensi penyelenggaraannya. Ya, sekali lagi yang ditekankan romantik ini harus sebelum kegiatan pengumpulan lapangan, pengumpulan data. Ya, harus sebelum pelaksanaan lapangan atau pengumpulan data. Dan juga jangan mepet-mepet dari pelaksanaan lapangannya, karena kan dibutuhkan koreksi ya. Kalau ada yang salah harus kembali lagi ke OPD untuk diperbaiki. Nah, jadi jangan mepet-mepet nih antara pelaksanaan lapangan dan pengajuan romantiknya. Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bagian pelayanan statistik terpadu. Standar pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. Persyaratannya, pengguna layanan memiliki alamat email yang aktif. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Pengguna layanan mengisi dokumen pengajuan rekomendasi kegiatan statistik secara manual atau elektronik. Media layanannya meliputi, kalau offline, bisa langsung datang ke PST BPS. Kalau online itu bisa menggunakan layanan, mengakses dan memiliki akun aplikasi romantik. Jangka waktu pelayanan. Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisi hasil pemeriksaan
rancangan maksimal 30 hari sejak dokumen pengajuan terekam secara lengkap dan jelas dalam aplikasi Romantik. 30 hari ya Bapak Ibu, bila ada yang mengajukan Romantik itu maksimal 30 hari diproses selesai. Biaya pelayanan tidak dipungut biaya. Produk layanannya itu berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Surat rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini jangka waktu pelayanan ya. Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisi hasil pemeriksaan rancangan. Pemeriksaan maksimal 30 hari sejak dokumen pengajuan terekam secara lengkap dan jelas dalam aplikasi Romantik. Jangka waktu layanan dalam aplikasi Romantik, kolom proses pemeriksaan dihitung sejak tanggal perbaikan terakhir oleh produsen data sampai surat rekomendasi kegiatan statistik diterbitkan. Jadi bukan 30 harinya bukan dari tanggal pengajuan ya, tapi dari tanggal perbaikan terakhir. Kalau dari tanggal pengajuan, kadang kan ada dinas mungkin yang lama ya untuk memeriksa, mengoreksinya. Nah, jadi untuk proses pemeriksaan itu terhitung dari tanggal perbaikan terakhir sampai tanggal selesai. Nah, untuk pengelolaannya, ini kan ada persiapan, pengumpulan, pengolahan, diseminasi. Nah, satu lagi, persiapan perencanaan. Itu mencakup identifikasi kebutuhan, perancangan, pengajuan atau penggunaan standar data, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, dan implementasi perancangan. Nah, kalau untuk standar data bisa diakses di Indah Indonesia Data Hub, dan untuk rekomendasi kegiatan statistik bisa di Romantik. Lalu ada pengumpulan data dari sumber data menggunakan instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisis, menyiapkan data agar siap ditabulasikan, membuat tabulasi data, membuat analisis data. Lalu diseminasi dan evaluasi, menyusun publikasi data dalam berbagai media, mempublikasikan hasil kegiatan statistik, dan melaporkan metadata melalui Indah ya, untuk melaporkan metadata statistik. Jadi kegiatan yang sudah selesai itu dilaporkan metadatanya di Indah. Penyederhanaan proses kerja penyusunan metadata statistik kegiatan. Untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui aplikasi Romantik. Tapi kalau untuk pengelolaan metadata itu dilakukan melalui aplikasi Indah. Nah, saling terhubung karena identitas rekomendasi itu menjadi penghubung antara rancangan kegiatan statistik pada pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dengan metadata kegiatan statistik. Jadi Bapak Ibu di metadata itu ditanyakan rekomendasi statistiknya. Nah, rekomendasi ini kan ada identitasnya ya. Identitasnya tinggal dimasukkan, nanti otomatis akan terisi variabel-variabel seperti yang waktu awalnya di Romantik. Jadi untuk metadatanya bila sudah ada identitas rekomendasi statistiknya, maka pengisiannya bisa lebih singkat ya, karena hanya mengisi jadwalnya saja misalnya. Untuk variabel-variabelnya terisi otomatis karena sudah terhubung dengan romantiknya, identitas romantiknya. Nah, ini mengenai DNA, aplikasi yang terbasis dari Indah yang berbasis metadata yang sudah diinput dan diterima disetujui oleh pembina data. Ini saya masih. Lalu 4 itu penguatan statistik. Ada penguatan SSN. Nah, SDI, pengaturan SDI itu untuk mendukung SSN. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, SDI itu tujuannya untuk mendukung SSN. Nah, ini ada di Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 2 ayat 2. Nah, di mana
Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Hmm. Kalau di Satu Data Indonesia, itu ada Forum Satu Data Indonesia. Kalau di SSN itu namanya ini tadi ya, yang KIS tadi, koordinasi. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, standarisasi. Jadi koordinasi di SSN itu sama dengan Forum Satu Data Indonesia. Kalau interoperabilitasnya di Satu Data Indonesia, kalau di SSN itu ada integrasi. Kode referensi dan data induk yang ada di Satu Data Indonesia itu di SSN namanya sinkronisasi. Standar baku dan metadata baku itu standarisasi di SSN. Ini penguatan SSN pemanfaatan data statistik. Itu sebagai pemanfaatan statistik dasar. Statistik dasar sebagai leading sektor untuk mendukung pembangunan nasional. Penggunaan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Lalu ada pemanfaatan statistik sektoral. Penggunaan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Ada pemanfaatan data dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Lalu ada sosialisasi dan literasi data statistik. Jadi pemahaman pengguna data terhadap data yang dihasilkan produsen data dan meningkatkan penyebarluasan dan edukasi terkait hasil statistik. Mungkin ini tidak asing ya ke tiga hal ini, karena tiga hal ini masuk dalam yang penilaian EPSS untuk statistik nasional, domain statistik nasional itu ada aspek pemanfaatan, itu ada tiga nih, pemanfaatan statistik dasar, sektoral, dan sosialisasi dan literasi data statistik. Lalu ini kolaborasi dalam statistik nasional. Kolaborasi dalam sistem statistik nasional diarahkan untuk membangun kapasitas penyelenggaraan statistik, sumber daya, dan literasi statistik dalam penyelenggaraan statistik dan perumusan kebijakan. Jadi ada namanya quadrilateral partnership. Jadi BPS ada meningkatkan kapasitas pemerintah KLDI melalui namanya pembinaan statistik sektoral. Lalu BPS juga ada meningkatkan kapasitas dari desa kelurahan melalui pembinaan statistik di tingkat desa atau desa cantik. BPS juga meningkatkan kapasitas di perguruan tinggi. Bentuknya itu pojok statistik, yaitu pembinaan statistik pada perguruan tinggi atau pojok statistik. Di ini fungsi kolaborasi ya, diarahkan untuk membangun kapasitas penyelenggaranya. Oke, sekian materi mengenai SSN. Saya rasa cukup sekian, kembali ke Mbak Nia. Oke, terima kasih Vitalis materinya. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi tentang SSN? Bisa langsung raise hand ya. Di Slido juga tidak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan atau mau kuis lagi? Wah, diam semua. Sudah paham nih atau sudah paham atau bingung mau bertanya apa ya? Atau sudah melaksanakan makanya tidak bertanya lagi dan bisa dilaksanakan dengan baik?
Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan mumpung ada narasumbernya langsung nih? Nah, pematerinya, Prof. Vitalis. Atau ada yang mau sharing juga bisa nih, masih panjang sekali waktu kita. Mbak Nia, saya izin mau membacakan penegasan tentang kompromi ya. Oh, boleh silahkan, Mbak Oke, Ristin. karena masih ada yang bertanya-tanya tentang kompromin, itu ciri utamanya ada dua ya. Pertama itu harus menghasilkan suatu statistik atau indikator yang baru, dan yang kedua melaksanakan keseluruhan proses bisnis mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kemudian yang termasuk kompromin apa saja? Yang pertama, mengumpulkan data dari tempat lain, termasuk dari BPS, untuk membentuk sebuah indeks baru. Misalnya dari Dinas Perempuan dan KB, dia mengumpulkan dari data Susenas, data Dinkes, Dukcapil, untuk membuat suatu indikator atau indeks yang baru gitu. Kemudian yang kedua, dinas di provinsi yang mengumpulkan data dari kabupaten kota dan membentuk sebuah angka provinsi, meskipun hanya sebuah agregat jumlah gitu. Kemudian yang ketiga, dinas di kabupaten kota yang mengumpulkan dari kecamatan dan membentuk angka kabupaten, meskipun hanya sebuah agregat jumlah. Selanjutnya yang tidak termasuk kompromin itu aktivitas yang hanya mengumpulkan data dari sumber lain dan hanya menampilkannya kembali ke sebuah publikasi atau ke sebuah portal gitu ya, tanpa ada angka baru atau tanpa ada membuat statistik atau indikator baru. Contohnya publikasi statistik kedaerahan yang dibuat oleh Kominfo itu yang hanya menampilkan data dari BPS, data dari dinas dan sebagainya. Termasuk juga daerah dalam angka. Dalam hal ini provinsi, DDA kabupaten, KCDA, bahkan statistik Indonesia itu juga tidak termasuk sebagai kompromin. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan terkait penegasan kompromin. Mungkin itu saja, bisa dilanjut Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Risti. Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau nggak? Ini yang mau bertanya. Oh ya, silakan Kak Petra. Karena dia kan ada power di situ. Dia kan sebagai Ini ketua terkait RT. ini sih Dia dibilang tinggal bilang isi hati saya ya. Kan saya juga pernah berkecimpung juga dalam pengumpulan metadata dan rekomendasi nih. Cuman saya tuh kadang bertanya gitu, nggak kenapa kita harus setelah mengumpulkan rekomendasi, kita harus mengumpulkan lagi di metadata, di Indah gitu. Kayak kita itu kerja dua kali. Padahal kan sebenarnya yang mengumpulkan ini kan eh, si produsen data langsung ke wali data juga gitu kan. Bahkan di akun Indah juga untuk mengentrikan hasil metadatanya juga pakai akun wali data kalau nggak salah gitu. Maksudnya kenapa harus dua kali kerja gitu. Dan kalaupun metadata metadata kegiatan, indikator dan variabel itu alasannya mungkin dikumpulkan dua kali karena ada metadata indikator variabel gitu. Kenapa itu nggak dikumpulkan aja di awal gitu? Karena di awal kan juga namanya mereka perancangan, harusnya kan sudah dirancang sampai ke variabel-variabelnya. Karena kan perlu untuk outputnya kan perlu merancang namanya tabulasi gitu. Maksudku kenapa harus dua kali kerja gitu sih? Baik, bagaimana Vitalis? Nah, ya. Kenapa harus dua kali ya? Sebenarnya tadi sih kan ada tahap perancangan sama diseminasi sebagaimana yang itu berbeda perancang untuk yang romantik itu di perancangan sedangkan metadata tuh diseminasinya. Jadi kesimpulannya tuh bagaimana gitu? Apakah benar yang sudah direkomendasikan itu sudah sesuai gitu. Jadi metadata itu yang sesungguhnya ya, bukan data yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Kan kadang juga dari romantik itu bisa berbeda kan eksekusinya di lapangan, misalnya jadwalnya. Nah, makanya kenapa diperlukan metadata? Metadata itu untuk memastikan di akhir kesimpulan dari kegiatan tersebut, pelaksanaannya. Itu sih.
Sekian. Baik, mungkin Oke, terima sedikit kasih. menambahkan juga sedikit kali ya, karena kebetulan yang memegang metadata dan rekomendasi statistik belakangan ini saya ya. Jadi Banyak mungkin juga nggak apa-apa. kurang lebih sebenarnya seperti yang Vitalis sampaikan. Kalau rekomendasi statistik itu kan sebenarnya penyampaiannya itu di awal kegiatan, di mana bisa jadi jadwal tuh berubah. Terus variabel juga masih bisa berkembang. Begitu juga kayak metode-metode pengumpulan, bisa jadi ada perubahan segala macam. Nah, di metadata itulah kita perbaiki. Siapa tahu ternyata pada saat pelaksanaan lapangan ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Dan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi. Jadi itu sekaligus sejenis kayak meng-cross check gitu, apakah rancangan yang kita laksanakan tuh memang sudah sejalan dengan pelaksanaan di lapangannya atau tidak. Nah, selain itu mungkin terasa berat bebannya karena seakan-akan kita ya yang mengumpulkan kedua-duanya. Padahal sebenarnya itulah kita sedikit demi sedikit kita memberi edukasi, kita memberikan pembinaan kepada OPD-OPD agar lebih menyadari kalau sebenarnya rekomendasi statistikku adalah OPD sendiri yang menyampaikan. Jadi OPD yang menyampaikan bukan kita yang menagih-nagih gitu sebenarnya. Karena balik lagi itu sebenarnya kebutuhan mereka untuk memastikan kalau dalam sebuah kegiatan statistik itu mereka betul-betul merencanakan agar dapat hasil yang bagus gitu ya. BPS itu sebenarnya tugasnya hanya memeriksa dan memberikan rekomendasi atau saran terkait penyelenggaraannya. Cuman memang sejauh ini kan nggak semua OPD itu masih aktif. Nah itulah tugas kita pelan-pelan membina OPD biar mereka dengan secara mandiri gitu ya mau melaporkannya pelan-pelan. Terus kalau metadata pun sebenarnya bukan tugas kita yang mengumpulkan. Tugas kita sama hanya memeriksa. Yang mengumpulkan adalah dari wali data. Itu lagi tugas kita jenis kayak menyadarkan ya, mengingatkan dari wali data tuh agar mereka tuh berperan aktif. Kita pun kolaborasi kan sama-sama dengan wali data untuk membina OPD agar mereka betul-betul bisa menyampaikan metadatanya sehingga nanti pada akhirnya kita betul-betul hanya membina dan mendampingi gitu. Bukan kita lagi yang mengumpulkan. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Mau yang lain? mau mau Oh ya, menanggapi sedikit. Berarti nanti kan tadi kalimatnya berarti kita mau mau cross check nih, mereka sesuai nggak yang mereka lakukan itu dengan yang ada kita rekomendasikan. Eh, ada nggak selama ini kasusnya mungkin OPD itu yang tidak sesuai gitu melakukan rekomendasi kita tidak dijalankan gitu. Terus efek sampingnya apa nih? Apakah metadatanya diturunkan, tidak disetujui atau gimana gitu? Dan efeknya ke kalau dia dipilih jadi lokus tuh gimana? oh oke. Sebenarnya kan metadata dan metadata itu adalah lanjutan dari rekomendasi statistik ya. Jadi metadata itu dokumentasi secara lengkap sebuah kegiatan statistik. Sedangkan kalau rekomendasi ini masih rencana gitu ya. Jadi bisa jadi kemungkinan memang ada terjadi. Kalau di provinsi kebetulan ada terjadi sih kemarin pas kita pengecekan. Ini sebenarnya bukan pas pengecekan metadata juga sih, tetapi pas pengecekan rekomendasi ulang kan ada metode baru ya kemarin ya, ada yang namanya surat konfirmasi. Nah itu ditemukan kalau ternyata yang diajukan tuh rekomendasinya survei. Padahal setelah kita cross check itu adalah sebuah kegiatan kompilasi produk administrasi. Nah pada akhirnya ya kegiatannya itu rekomendasinya yang sebelumnya kita batalkan atau kita tidak gunakan lagi, kita minta dari OPD-nya untuk mengajukan rekomendasi ulang. Jadi kan berganti ya, kalau udah berganti metode artinya sudah jelas harus mengajukan rekomendasi ulang. Nah, mungkin kalau efeknya di EPSS, mungkin ini kurang tahu ya nanti gimana kalau masalah dokumentasi, harusnya kan sebuah kegiatan statistik tuh memang ada dokumentasi berupa rekomendasi statistiknya kalau di EPSS ya. Kalau dia tuh memang ada perencanaannya, harusnya tuh sinkron saat kegiatannya sudah selesai, dia harusnya ada metadatanya kayak gitu. Itu aja sih. Gitu. Dan sejauh ini kayaknya kalau memang ada perbedaan nama dari saat EPSS, perbedaan nama kegiatan karena kesalahan ya, kesalahan pemberian nama karena kemarin tuh kan ada kondisi seharusnya kan untuk pemberian rekomendasi dan juga metadata ini kan namanya tuh harus lengkap ya, misalnya kompilasi produk administrasi atau kompilasi data Dinas Kelautan misalnya kayak gitu. Tetapi yang dituliskan didaftarkan di situ misalnya buku profil Dinas Kelautan. Nah, itu kan agak berbeda, tapi katanya kalau sejauh ini masih bisa dimaklumi, tapi untuk selanjutnya diperbaiki. Itu aja sih paling. Bagaimana? Ya aman, aman. Terima kasih semuanya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait SSN atau hal lain terkait materi terkait internalisasi pembinaan statistik kita ini? Izin bertanya, Bisa. Mbak. Oh ya, silakan Pak Muhlis. Iya, mohon dipertegas lagi tentang komitmen setelah rekomendasi terbit ya. Itu seperti apa? Oke, ini mau Vitalis yang jawab. Nggak apa-apa kan ya aja. Ayo, oke. Jadi saya yang materi hari ini ya. Oke, jadi baik sebenarnya terkait surat komitmen dan konfirmasi ya, mungkin nggak semuanya masih memahami gitu ya. Sebenarnya ini sudah pernah disampaikan ke tim IPDS saat ada internalisasi tahun lalu terkait metode baru, yaitu penyampaian surat konfirmasi dan juga penerimaan surat komitmen dari OPD. Jadi tahapan terbarunya itu hasil dari internalisasi tahun lalu saat BPS mengeluarkan surat rekomendasi statistik. Jadi kan rekomendasi statistik ini diajukan oleh OPD ya. Diajukan oleh OPD masuk ke wali data, terus wali data memeriksa, baru ke BPS kita periksa lagi ya. Dan kemudian jika memang sudah layak, kita berikan itu ya surat rekomendasi layak beserta nomor rekomendasinya. Nah, tahapan barunya tuh ada di sini. Saat kita sudah mengeluarkan surat layak, rekomendasi layak, dan ada nomor rekomendasinya, nanti tuh dari OPD harus menyampaikan surat komitmen pelaksanaan. Formatnya sudah ada, sudah jelas. Nah, itu yang menyatakan kalau mereka berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan rancangan yang mereka sampaikan di Romantik itu. Apakah itu tahunan, apakah hanya memang kegiatannya sekali dilaksanakan. Jadi OPD akan berkomitmen, karena bisa jadi mereka mengajukannya kan di awal tahun. Yang namanya perencanaan ini kan pasti sebelum pelaksanaan ya. Bisa jadi saat mereka mengajukan, ada kendala gitu di tengah-tengahnya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melaksanakan. Nah, harapannya kan tidak seperti itu. Makanya diharapkan adalah surat komitmen, untuk mereka berkomitmen melaksanakannya. Nah, kemudian kalau yang surat konfirmasi ini, itu tuh disampaikan dari BPS ke OPD. Nah, penyampaiannya itu kapan? Saat kegiatannya itu berulang, di awal tahun BPS akan melakukan konfirmasi kepada OPD. Khusus untuk kegiatan berulang ini ya. Untuk kegiatan berulang, BPS akan melakukan konfirmasi kepada OPD melalui website Romantik. Nanti akan dikirimkan sejenis link lah dan akan muncul di akunnya OPD. Terus mereka kemudian dimintakan untuk mengisikan apakah judul kegiatannya masih sama, metode kegiatannya masih sama, dan lain-lainnya terkait dokumentasi kegiatannya apakah masih sama atau tidak. Tetapi, nah, jika ada perubahan, itu nanti akan ada notif ya kalau misalnya perubahan dari misalnya metodenya, artinya kan untuk ke rekomendasi statistik yang diajukan udah tidak berlaku lagi gitu ya. Karena saat ada perubahan metode atau perubahan apapun itu ya terkait hal-hal teknisnya, itu OPD wajib mengajukan rekomendasi ulang. Nah, tetapi jika tidak ada perubahan, artinya kan rekomendasi akan terus berjalan ya. Misalnya contoh kegiatannya tahunan, artinya tahun itu akan dilaksanakan lagi kan. Nah, dari situ BPS mengkonfirmasi, oh ternyata metodenya masih sesuai dan cocok untuk dilaksanakan, sehingga BPS mengeluarkan surat konfirmasi bahwa kegiatan itu masih layak untuk dilanjutkan dan dilaksanakan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, cuman untuk tahun ini kan ada yang bertanya nih lagi. Kemarin ada yang PM ke saya, kok hilang gitu tombol surat konfirmasi dan surat komitmennya hilang gitu. Nah, saya sudah konfirmasi ke pusat, infonya memang sedang ada dilakukan perbaikan lagi. Jadi mungkin ada probis baru ataupun ada hal baru lah ya dari Romantik ini. Nah, itu katanya nanti ditunggu saja akan ada internalisasi terkait hal tersebut. Jadi sabar lagi, siapa tahu ada probis baru lagi. Demikian. Baik, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Grace. Oke, siap, sama-sama. Kalau belum ada, saya boleh menambahkan, Mbak Nia, Boleh silakan, Pak. tapi bukan tentang rekomendasi ya. Ya, oke. Saya ingin menambahkan tadi ya tentang
ada yang bertanya tadi siapa itu saya lupa. Eh, Slide-slide yang kita terima ini kan ini ya kalau boleh dibilang dari segi tampilan gitu ya atau tata tata apa namanya ya, tata naskah lah. Slide-slide-nya itu mungkin agak ini ya apa ya sedikit rumit lah gitu ya. Enggak sih? Ya enggak sih teman-teman ya? Merasakan hal yang sama enggak? Kalau misalkan itu kita langsung sampaikan ke teman-teman OPD, sepertinya strukturnya itu perlu ya. Kalau menurut saya perlu disesuaikan lah ya. Mungkin kita buat sedemikian rupa yang sekiranya lebih sederhana, lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi teman-teman OPD itu eh, begitu menerima sosialisasi atau pembinaan dari kita itu cenderung oh ya bisa lebih menerima dengan lebih baik begitu ya materi yang akan kita sampaikan sehingga tujuan kita pun akan tercapai. Harapannya begitu. Nah, mungkin dari para narasumber kira-kira bagaimana? Misalkan kita lakukan hal seperti itu gitu ya. Kita modifikasi tanpa mengurangi substansi yang harus kita sampaikan. Tentunya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang apa tadi? Yang sempat di-share Mbak Risti ya di grup BAPSS tentang target jumlah OPD dan sebagainya tadi. Memang sampai saat ini belum banyak informasi yang bisa kita bagikan ya teman-teman ya. Eh, Teman-teman pusat pun masih menunggu, terutama setelah Rapimkab yang ada di Palembang itu ya. Dan selanjutnya nanti juga akan ada internalisasi lagi dari pusat ke tim pembina Selindo gitu ya. Gitu ya Mbak Risti ya. Nah, bagaimana nanti target yang ditetapkan untuk PSS ya, bagaimana atau berapa target OPD yang harus menerima atau mendapatkan pembinaan statistik mungkin akan sementara ini kita tunggu gitu ya. Nah, mungkin tambahan saya itu saja dulu. Mohon ditanggapi tadi dari para narasumber ya. Itu Mbak Nia. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana? Apakah ada yang mau merespon? Dari Vitalis, Mbak Risti atau Mbak Ristika? Maaf tadi apa ya? Kurang mendengar. Oke, saya ulangi ya. Mungkin yang poin pertama ya, yang butuh apa tanggapan ya dari para narasumber. Jadi eh, slide atau materi yang kita terima selama internalisasi ini kan kalau menurut saya pribadi ya, entah menurut teman-teman ya, itu tata susunannya materi yang disampaikan itu terlalu apa mungkin rumit gitu ya atau terlalu padat gitu ya. Entah bahasanya yang tepat bagaimana ya untuk melukiskan itu ya. Cuman kalau menurut saya agak sedikit berat gitu loh kalau harus kita sampaikan apa adanya gitu ya ke teman-teman OPD. Nah, mungkin untuk lebih bisa dipahami dengan mudah, apakah mungkin kita modifikasi gitu ya tata susunan materi atau slide itu untuk materi sosialisasi ataupun pembinaan yang lainnya ke OPD yang sehingga kita harapkan lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami gitu ya sehingga tujuan kita pun tercapai. Saya kira itu. Itu mungkin eh, sedikit curhatan ya selama ini yang kita alami gitu ya. Dan memang saya yakin apa ya orang kebanyakan atau awam itu akan lebih
bisa mencerna kalau susunannya itu lebih sederhana begitu ya. Nah, itu sih yang saya kira mohon ditanggapi oleh para narasumber. Tentunya dengan modifikasi itu tanpa mengurangi substansi yang harus kita sampaikan. Gitu. Gitu ya, Mbak Vitalis, Mbak Risti, dan Mbak Ristika. Oke, kalau dari saya sih setuju aja ya Mas, karena kadang saya sendiri pun kalau baca PPT itu secara full gitu, kadang masih ada miss di sana, ini maksudnya gimana sih gitu. Apalagi kita menyampaikan ke Pemda gitu. Mungkin kita bisa sederhanakan ya, seperti yang pembinaan terkait Probis kemarin, mungkin bisa disertai dengan contoh-contoh nyata gitu, atau screen capture gitu. Nanti ini saya sudah sediakan di link materi untuk versi PPT-nya supaya bisa diedit, supaya nanti intinya itu masih ada gitu, supaya nanti bisa dikembangkan atau disederhanakan lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Bagaimana dengan Vitalis atau Karistika? Iya sih, saya setuju aja sih kalau memang mau dimodif tanpa mengurangi isinya dengan bahasa yang lebih enak dipahami kan, sebagaimana kita tahu pembinaan statistik sektoral ini kan tujuannya untuk memberikan pemahaman ya, bukan membuat orang jadi tambah nggak paham. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan statistik mungkin dengan bahasa yang mudah tanpa mengurangi esensinya. Jadi saya setuju ya. Karistika, setuju aja ya. Tanya kalau diam artinya setuju ya teman-teman. Ya nanti bisa Mas Yoga mungkin langsung komunikasi dengan Karistika langsung lah ya. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Waktunya masih panjang juga ini. Yang masih mengganjal di hatinya. Baik itu terkait materi maupun pembinaan sektoral secara umum. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, mungkin untuk kegiatan kita di hari kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Jika memang masih ada pertanyaan, bisa tetap mengisikan di Slido menggunakan password yang sudah diketikkan di kolom chat. Begitu juga misal nanti ada yang ingin didiskusikan juga bisa kita bahas di hari terakhir besok ya teman-teman. Besok kita kembali lagi pukul 9.00 sama seperti hari ini. Akan ada materi lagi yang akan disampaikan oleh Kak Ristika dan juga Risti. Sekaligus nanti juga akan ada kuis di akhir kegiatan pelatihan. Mungkin demikian dulu teman-teman dari panitia. Jangan lupa untuk mengisi presensi juga ya. Yang belum mengisi bisa mengisikan presensi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu besok hari jam 9 pagi. Selamat sore dan terima kasih.